Oke Pak, selamat siang. Selamat siang. Gini Pak, kita langsung aja ke poin-poin yang kemarin Pak ya. Kemarin beberapa hari yang lewat, kami dari media Berita Sriwijaya cek ke lapangan mengenai tentang pariwisata itu kayak pariwisata Purbakala ya Pak ya, kayak gitu ya. Nah itu kita menindakin masalah lanjutan apa kata-kata netizen yang katanya itu kurang aman, kemudian juga pas kita lihat emang kurang pelihara atau gimana tuh Pak, karena sebagian kami lihat ke lokasi itu banyaklah yang berantakan. Itu gimana Pak menurut Bapak sebagai UPTD daerah tersebut Pak ya, Pak Yasin gitu, Nur Yasin, gimana Pak? Oke, baik, saya perkenalkan dulu. Saya nama Nur Yasin, selaku Kepala UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jadi menyampaikan hasil dari kemarin kunjungan dari Mbak Emma dari Berita Sriwijaya, dari media Sriwijaya. Iya, Berita Sriwijaya. Berita Sriwijaya. Jadi selama ini tempat yang Bapak kunjungi kemarin, Ibu kunjungi itu di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, ada beberapa gedung yang memang tidak digunakan. Namun memang itu dari sejak sebelum tahun 2019, dari mulai awal dibangun, memang itu belum ada pembenahan. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang sudah ada pembenahan karena itu banyaknya tempat yang harus wajib untuk dibenahi, Bu. Jadi dari mulai museumnya itu di tahun 2020 sampai tahun 2023 itu ada pembangunan atap, terus pagar yang sudah rusak, terus pembuatan teater mini depan itu, termasuk tempat-tempat pagar sekeliling yang ada di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya itu dibangun dari APBD provinsi mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 itu. Jadi alhamdulillah memang dibanding yang tahun sebelum-sebelumnya itu, sebelum tahun 2019, kalau gedung itu memang sudah sebagian itu banyak yang rusak, kurang terurus. Yang jelas pertama kemarin ada beberapa tempat yang utama, cuman karena banyaknya tempat yang harus diperbaiki dan butuh direnovasi. Namun di situ bekas kedukan-kedukan itu pernah direnovasi, cuman karena banyaknya aliran yang pertama dari aliran enceng gondok itu yang mungkin dilihat yang disotin oleh Ibu ini banyak. Nah itu sudah pernah dibersihkan. Namun untuk penutup pembatas enceng gondok yang masuk dari Sungai Musi tidak ada filternya, sehingga dari Sungai Musi itu masuk numpuk ke situ Pak. Numpuk di situ. Dan cuman untuk masuk yang ke dalamnya kemarin kami sudah berbuat untuk membuat filter atau pagar dengan besi, dengan kaca supaya jangan masuk. Cuman lah memang ketinggalan karena banyaknya enceng gondok dan cepat itu berkembang biak. Jadi sehingga itu enceng gondok itu sudah tidak terbendung. Dan pada saat itu memang sudah dilakukan pembersihan, dan insya Allah kemarin rencana ada bantuan dari CSR itu untuk pembersihan di tempat bekas kedukan-kedukan itu di wilayah itu. Terus yang disampaikan juga mengenai kapal Cengho. Kapal Cengho itu dibuat dari kayu, kurang jelas juga dari tahun berapa, tapi dengan adanya pembangunan baru itu yang dibuat teater itu, tempat kapal Cengho itu kan sudah rusak, sudah memang terbuat dari kayu dan itu sudah rapuh. Jadi sudah lama sekali, makanya dibongkar, dibuatlah teater. Itu anggaran tahun 2020 sampai tahun 2023 selalu ada untuk pembangunan di TPKS itu. Itu Pak ya. Jadi untuk kedepannya gimana Pak? Harapan kedepannya Pak? Kami selaku Kepala UPTD dan selalu menyampaikan dan Kepala Dinas Disuspar, kalau
ini kan kepala dinas ini baru, Pak Panji juga sudah menyiapkan sesuai dengan hasil yang harus memang diperbaiki, tempat-tempat yang memang selama ini mungkin bukan berarti unsur pembiaran, cuman kita yang jelas membutuhkan biaya cukup lumayan, Anggaran, Pak, itu ya? anggaran, tapi sudah disiapkan. Insya Allah nanti untuk di tahun 2025 nanti mungkin selain dari CSR juga dari APBD nanti akan diperbaiki Iya. tempat itu. Artinya 2025 ya, akhirnya tahun depan ya sudah ada perbaikan dikit-dikit Pak ya? Insya Allah, Oke. Insya Allah. Oke, nah itulah sekarang ini netizen telah kita sampaikan apa permintaan kalian sudah kita sampaikan. Mungkin kalian dengar sendiri. Nanti sore kita live, kemudian ya buka TikTok Berita Sriwijaya. Ya kalau itu aja Pak Ya. jawaban dari Bapak sangat. Jadi saya nambahkan juga Iya. soal dari segi keamanan itu, Nah, keamanan bagaimana, Pak? alhamdulillah kita di situ selain ada petugas malam atau satpam, itu bukan hanya di Persekutan, di TPKS juga ada. Itu memang rutin untuk mantau karena mungkin daerah wilayahnya itu tempatnya cukup luas, jadi mungkin dengan keterbatasan untuk petugas keamanan itu. Cuman alhamdulillah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, untuk saat ini saya jamin keamanannya lumayan aman. Jadi untuk pengunjung tidak perlu takut, saya yakin itu aman untuk kunjungan karena kita juga ada kerjasama dengan anak-anak sekolah dari mulai tingkat dasar, bahkan juga ada anak-anak yang usia dini itu termasuk sampai ke perguruan tinggi. Itu mengadakan acara atau outbound di situ, alhamdulillah sampai saat ini aman, tidak ada kendala. Itu. Oke Pak, makasih banyak Pak informasi ya. Mungkin netizen udah pada yang merasa mengerti dan puas. Silakan nanti buka TikTok Berita Sriwijaya, Instagram, YouTube, snack video dan lainnya. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.